Sebelum memulai pelajaran, sahabat kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, masih ada yang ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Minggu lalu. Tidak beda. Masih ada yang ingat materi kita minggu lalu tentang apa? Tentang barisan dan deret aritmatika. Oke, masih ada yang tahu apa itu pengertian barisan aritmatika? Yuk, bacakan. Barisan aritmatika, barisan bilangan dengan pola yang tetap menurut operasi penjumlahan dan pengurangan. Kalau rumusnya? Rumusnya B sama dengan UN dikurang UN dikurang 1. Oke. Kalau pengertian deret aritmatika ada yang tahu? Deret aritmatika adalah perjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika. Rumusnya, Pak? Sn sama dengan n per 2 Dikali ya dikali a ditambah ditambah un, dan dan Sn sama dengan n per 2 dikali 2a ditambah ditambah n kurang 1 b dikali b. Oke. Nah, kan udah tahu tuh materi minggu lalu tentang apa. Kita tinggalkan dulu materi yang minggu lalu, kita masuk ke materi yang sekarang, yaitu tentang apa, Kak? Bang? Limit fungsi. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke limit fungsi, kita harus tahu pengertiannya dulu. Tapi tadi Bu belum absen ya? Iya, Oke. Bu, absen Bu. Absen dulu ya. Iya, Bu. Anggi Septiana, Anggi Septiani, Amelia Cantika, Diki Maulana, Bu. Dava Rifki, Heri Saputra. Hadir aja lah. Mega Ridi Lestari, Resya Arfa Ginting, Sekar Khairia, Putri Wulan Dasari, Prima, Tri Suwandi, Hadir. Dinda, Putri Daulay, Hari Prayoga. Hadir sini. Hadir semua ya. Hadir, Bu. Oke, ayo kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang limit fungsi. Yang pertama itu pengertian limit fungsi. Limit artinya suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi yang diartikan limit adalah suatu batas, yaitu suatu batas yang menggunakan konsep pendekatan fungsi. Jadi pengertian limit adalah suatu nilai yang mendekati fungsi suatu titik yang mendekati nilai tertentu. Inilah dia pengertian limit. Yang kedua, kita masuk ke bentuk umum limit atau rumus limit. Bentuk umum limit itu limit x menuju c dari fx sama dengan L. Cara bacanya yang ini, limit fungsi fx dari x menuju c sama dengan L. Udah tahu pengertian, udah tahu bentuk umum, kita masuk ke suatu limit fungsi dikatakan mempunyai nilai di titik tertentu jika limit kiri dan limit kanannya itu bernilai sama. Artinya kan ini ada limit x menuju c pangkat negatif sama limit x menuju c pangkat positif. Maksud dari negatif ini, dia bukan berarti tandanya negatif, tapi dia artinya nilai limit yang dari sebelah kiri, sedangkan positif dari sebelah kanan. Nah, kayak mana contohnya? Contohnya itu misalkan ada garis bilangan. Nilainya itu atau yang L-nya ini itu misalkan itu 2. Nah, yang ini tuh dari sebelah mana? Kiri. Yang ini dari sebelah kanan.
Satu lebih mendekati gitu. 1,99. Ini ada 1,9 gitu kan. Nah setelahnya ada 2. Berarti 2 berapa dia? 2,01. Mesti ada yang dia lebih sebelahnya lagi. Berarti 2,01. 2,02. Dan kayak gitulah. Dari sebelah kanan dan dari sebelah kiri sama-sama mendekati nilai menuju angka 2. Itulah dia suatu limit fungsi dikatakan mempunyai nilai di titik 2 karena nilai dari limit kiri dan limit kanannya bernilai sama. Sekarang kita masuk ke cara mengerjakan soal limit. Cara mengerjakan soal limit ada 3 cara. Cara yang pertama substitusi, cara kedua pemfaktoran, dan cara ketiga dengan cara mengalihkan akar sekawan. Yang pertama cara substitusi. Substitusi itu artinya memasukkan. Misal gini kan, ada soal limit x menuju 5 dari 3x sama dengan 7. Bisa nggak kita menggunakan dengan cara substitusi? Insya Allah bisa. Kita coba aja. Ya, coba Bu. Siap. Artinya di sini kan ada x menuju 5. Setiap nilai x yang ada di fungsi ini kita ganti dengan angka 5. Dia artinya substitusi, memasukkan. Berarti 3 dikali 5. 3 kali 5 dikurang 7. Mana ruang dikerjakan? Penggalian. 3 kali 5 dikurang 7. Nah, mudah kan dengan cara substitusi? Sekarang soal yang kedua. Limit x menuju 2 dari x kurang 2 per x kuadrat dikurang 4. Kita coba dulu yang pertama dengan cara substitusi. Berarti dia diganti dengan 2 dikurang 2 per 2 kuadrat dikurang 4. Sama dengan 2 kurang 2 2 pangkat 2 4. 4 dikurang 4 0 per 0 itu apa? Tak hingga kan? Nah kalau dia tak hingga berarti nggak bisa. Makanya kita menggunakan cara pemfaktoran. Cara yang kedua ini limit x dari x menuju 2 x kurang 2 per x kuadrat kurang 4. Faktornya tuh ini x kuadrat kurang 4 faktornya x tambah 2 dikali x kurang 2. Dapat dari mana? Ingat pelajaran kalian sebelumnya yang tentang pemfaktoran. Nah, kalau udah difaktorkan, barulah bisa kita substitusikan. Berarti nilai x yang ada di fungsi ini kita ganti dengan 2. Berarti 2 dikurang 2 tunggu, sorry. Ini kan ada yang sama. Kita apain? Coret. Di sini x-nya sama, di sini juga. Sisalah tinggal ini kan dicoret, jadinya sini 1. Jadinya 1 per x tambah 2. Baru bisa kita substitusikan. 1 per 2 tambah 2 sama dengan 1 per 4. Nah, kalau ini baru dia bisa. Oke, selanjutnya ini ada contoh soal yang kedua. Di sini langsung diketahui pemfaktoran. Berarti udah jelas bahwa soal yang kedua ini menggunakan cara Pemfaktoran. Benar. Ada yang mau ngerjain ke depan? Bisa. Nah, karena udah diketahui nih faktornya, langsung aja. Ada yang sama nggak? Ada. Langsung kita Coret. nih dicoret jadi tinggal 1. Sisalah dia tinggal X x tambah 2. tambah 3 per 1. Berapa nilai x-nya? 3. 1 tambah 3 sama dengan 1. berapa 4 per 1? 4. Nah, jadi nilai cara substitusi itu bisa dikerjakan kalau dia nilainya itu bukan 0 per 0. Barulah kita bisa menggunakan substitusi. Tapi kalau udah kita menggunakan substitusi ternyata hasil akhirnya itu 0 per 0, barulah kita menggunakan dengan cara pemfaktoran. Sekarang kita masuk ke contoh soal yang ketiga dan keempat. Ini yang ketiga kan nggak ada kuadrat-kuadratnya. Nah, biasanya dia bisa menggunakan cara substitusi langsung. Langsung aja lah nih kita substitusikan juga. Berarti setiap x diganti dengan angka 2. 4 dikali
kali 2 kurang 6 berdua tambah 2 Sama dengan 8 tambah 6 per 2 2 per 4 kalau dikecil lagi bisa nggak? satu per dua. Oke. Soal selanjutnya. Nah, ini kan ada kuadratnya dia. Berarti langsung kita faktorkan aja nih, udah ada faktornya. Ada yang sama nggak? Ada. Ada, yaitu yang X kurang 2 dan di atasnya X kurang 2. Kita coret. Sisalah tinggal 1 X tambah 2 per X tambah 5 jadi tinggal kita ganti X. Oh, limitnya kan kita tahu. Iya Pak, iya. Aku bilang itu tadi. tahu tahu Itu kan Enggak, ini nilai limitnya dari X menuju 2. Berarti X-nya kita ganti angka 2 juga kan? Iya. 2 tambah 2 bisa dikecilin? bisa. Sebenarnya bisa kita ubah menjadi kepecahan Desimal. cangkukan. Sudah sampai sini aja dulu ya. oh Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Sekarang dia Alamak. ada yang mau ditulis? Oke ya. Tulis. kami cerita kasih gitu ya Jelas juga. ada gorengannya Gorengan, lambe. apa itu dik Jangan biar berlama ya Kak. kau di keluar sih kau dihukum tak boleh permisi kan Biasa lah Kak. baru jadi klinik percobaan Jadi kita bantu, kita kan. jadi kelang sih kau baru masuk geser ada momennya gitu kayak Back. Oke, siap. Gitu ya. ya Pak, tulis Kak. Nanti. Ori. Baik, cekok. Oh. Di kos bodik. Tadi kos bodik. Udah? Yuk latihannya lagi ke sini. Sekarang kita masuk ke materi sifat limit fungsi. Jadi limit fungsi itu ada sifat-sifatnya. Sifatnya ini digunakan kalau contoh soal itu sama dia dengan sifatnya. Sebenarnya sifatnya itu ada sekitar 9, tapi yang kita pelajari pada pertemuan ini hanya 3 dulu. Kapan Jadi, selebihnya Kak? pada pertemuan selanjutnya. Oke. Jadi sifat yang pertama itu jika limit X menuju C itu sama dengan K, hasilnya itu sudah pasti K. Nah, K ini apa? K ini itu artinya konstanta. Konstanta itu kan angka yang sendiri, nggak punya variabel. Dia artinya konstanta. Jadi contoh soalnya itu yang kayak gini. Misalnya ada contoh soal dari limit X menuju 2 itu sama dengan 3. Hasilnya itu dia udah pasti sama dengan 3 juga. Kenapa? Karena dia nggak ada fungsi. Fungsi itu kan dia X kuadrat dikurang AX ditambah C BX. Tambah BX ditambah C. Ini dia tuh sebenarnya fungsi. Jadi di sini itu nggak ada fungsi, dia hanya konstanta. Makanya
Kalau di sini 3 udah pasti 3. Sekarang juga ada limit dari X menuju 5, 10 tambah 5. Berarti hasilnya berapa? 15. Karena dia berbentuk konstan. Langsung aja dia, ini udah, yang ini tuh udah merupakan sifat limit fungsi atau ketentuannya. Jadi nggak usah dicari lagi, langsung aja dijumlahkan hasilnya. Sifat yang kedua yaitu limit X dari X menuju C sama dengan C. Ini tuh sama dengan soal-soal yang kita kerjain tadi. Kalau ada nilai X yang menuju C ini, kita gantikan setiap nilai X kita ganti dengan C. Ini contoh soalnya. Ada limit X menuju 2 dari 2X. Berarti sama dengan berapa X apa nilainya nih? 2x kali 2 kali 2. Iya, sama dengan 4. Nah, berarti di sini nilainya tuh 4. 4. Seperti itulah dia sifat yang kedua. Sekarang sifat yang ketiga. Limit X menuju C dari K dikali Fx. K ini konstanta. Berarti contoh soalnya itu kayak gini. Ada konstanta di dalam fungsi ini. Nah, konstantanya itu bisa kita keluarkan dulu. Menjadi limit X menuju 4 sama dengan 3 X kuadrat dikurang 4. K-nya ini konstantanya itu bisa keluar. Nih, K-nya bisa keluar ya. Paham? Nah, inilah 3 contoh soal limit fungsi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham ketiga sifatnya ini? Paham. Ya, boleh ditulis dulu. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal-soal latihan yang bisa mengerjakan akan dapat nilai ya. Alamak. Nanti lupa kok. Ini nilai betul apa enggak? Cek dulu ya. Simulasi. Sekren drama. Tadi kau nanya. Nilai Di asli sini nanti. depan. Itu Semua jadi. kalian mau buang. Mana habis pena gua. Jangan itu. Obat tuh. Iya, kalau di kelas kami kan itu. Tapi Besok kakak kelas kami ya. enggak, bisa diatur. Tiba-tiba ada kata ada guru yang nggak datang, baru makanya masuk. Kami cadangan. Anak bawah gitu. Mau jadi cadangan. Anak bawah. Anak bawah. Buat epan. Kalau ada HP Sita. Mana? Paling terakhir. Sini. Oh, hari kasih senyum buku pokoknya. Mana koya-koya? Tapi musik kita bagus Kasih punya. Orang di goblok, enggak ngomong. Buset, Udah siap ditulis? Jaga. salah. Alamak. Baik-baik Asing deh. Ibu ikut minggu kan. Dulu sampai dan bukan lupa. Dia ngomong itu loh, busit dan dibawa kemegan gua sama setengah mukot. Gua. Udah. Awal. Silakan kita masuk ke soal latihan ya. Ya. Bu. Iya, Bu. Pakai bahasa sekolah. Kata bitu tuh. Alay boy. Ya kata binder. Dapat sampah tahu binder. Maju. Soalnya. Oh ini dia yang tadi. Nan. Siapa yang main HP? Lagi belajar. Salah. Ketua kelasnya mana? Ketua kelas yang main HP. Oi, apa? Skater.
Betul. Kerjakan ya. Ya Kak. Ya Bu. Ya Bu. Lupa. Kerjakan di mana? Hati-hati. Berat video ya, Bet. Udah dikasih jawabannya. Oh ya, tadi jawabannya dari sini. Kerjakan yang kedua dosa sendiri. Curhat dong, Mas. Ikut kali ke Shopee pun. Otak mau Shopee. Bukan Shopee nih, geng. Kak itu apa Kak? Dua ya Kak? Apanya? Itu dua. Ah ya. Oke. Agak-agak ramai di sini Kak. Oh, Kalau iya. nggak tahu tanya. Apa, Mas? Iya lah, Bun. Cek. Iya lah, Cek. Kak itu sama dengannya mana Kak? Kok nggak dibuat? Komen aja. Yang mana Diki? Itu 3 sama 4. Allah Akbar. Cara itu doang. Apa sih tadi permasalahannya ya Allah? Karena ceceknya. Oh iya. Biar Cek. Biar estetik Yuk, bisa. ada yang bisa ngerjain nomor 1? Maju Kak. Kamu kok pandi aja ya? Perhatikan ya. Ngompat ya, dari kelas 10 ke kelas 11. Tadi, ini Ada tadi. apa? Oke, ini menggunakan cara apa ini Kak? Substitusi. Jadi nilai X sama dengan 2 di sini kita masukkan ke fungsi ini. Dia beda dengan yang ini. Dengan yang ini tadi. Kalau ini kan dia satu dalam kurung semuanya atau bisa disebutkan satu suku. Makanya dia dikeluarkan. Kalau ini udah langsung substitusikan aja, langsung kita masukkan nilai angka 2-nya ke fungsinya. Benar jawabannya? Benar. Oke, ada yang bisa mengerjakan nomor 2? Adek pandai aja ya adek ya. Aku mau nunggumu dari sini. Gimana tuh? Adek. Cecek di sini ada yang pacaran. Cecek kawan semua. Psikopat itu lagi ya. Pangkat 2. Kakak sebagai apa, Kak? Kakak sebagai apa? Sebagai teman BNN. Teman. Ini keluar main plan siapa weh? Berbahasa enggak nih keluar main? Oke, terima kasih. Kasih. Kalau soal yang nomor 2 menggunakan cara Substitusi. ya substitusi juga, tinggal mengganti nilai X yang ada di fungsi dengan angka 10. Ya. Ya. Perhatikan ya Diki. Iya Dengan Kak. angka 3. Benar jawaban nomor 2? Kemudian soal yang nomor 3. Saya Kak. Masa perempuan semua. Lai. Bisa aku coba berikan dulu aku guru les bisa kan?
Dek, Kak, tolong aja jangan orang berkali Kak. Nanti kami nggak tahu Kak. Ya. 05 kan? Jadi guru les. Siapa lagi yang belum nulis ke depan? Apa belum? Korek punya nulis. Itu dipakai dulu. Mana nih nomor 4 nih? Apa yang dapat? Kalau Sini Mac laki-laki Mac. Sama semua Mac. Yang punya aku tanpa ini ya. D8. Aku kita pun apa yang kerja itu kan nggak tahu. Yang skater nomor 1. Nah, nomor 3 ini berbeda dia sama nomor 1 dan 2 karena nomor 3 menggunakan cara pemantauan. Jadi yang x kuadrat dikurang 16 kita faktorkan terlebih dahulu dan ternyata antara pembilang dan penyebut ada yang sama maka dicoret. Jadilah tinggal x tambah 4 per 1. Nah kalau udah kayak gini baru kita substitusikan. Angka setiap ada nilai x yang di fungsi ini kita ganti dengan 4. Jadinya 4 tambah 4 itu 8 per 1. 8 per 1 sama dengan 8. Benar jawabannya? Nah. Yuk, soal yang keempat ada yang bisa? Saya Bu. Iya, bisa liwan dia. Tanpa nengok lah. Dia bilang kau suruh. Ya kabarnya PA lagi lah. Kecil kali bang, tulisannya bang. Abang mau makan Abang. Nanti kita minta makanan Abang. Bang ini grogi lah. Kakak ini nggak makan loh Bang. Abang ini pun Abang kita apa Bang? Aku di mana aku di? Lain kali yo. Ini lagi. Tak apa, dia akan seseorang. Salahkan diri sendiri. Kenapa aku bisa begini? Karena begitu. Ya, ini kan gitu. Bukan begini misal. Misal kok bisa opsing. Nah, soal yang keempat ini juga sama dengan soal yang ketiga, yaitu dengan cara Faktoran lalu disubstitusikan. Iya, pinter. Bravo, bravo. Ini coret ya, sebenarnya kan, karena pembilang yang x kurang 1 dan penyebut yang x kurang 1 sama, jadi di Oh iya, Bang, coret. ya kan? Nah, jadilah tinggal x tambah 1, tinggal kita masukkan nilai x sama dengan 1 ke fungsi ini. Jadinya 1 tambah 1 itu 2, 2 per 1 sama dengan 2. Benar jawabannya? Nah. Ayo, yang terakhir, soal yang nomor 5. Maju. Banyak kali ngomong soalnya Mek. Ya, di bawah. Di video aduh. Mendudi. Depan dulu. Depan lagi. Enggak. Dialah yang Ya lagi. Allah berfirman. ya Allah. Sorry gak hilang. Viralkan Kak. Videonya ada tuh. Ayo lo kayak apa kalau buat. Allah maafkan aku. Terlambat dah. Ya lagi. Lain yang ngomong gitu capek kan. Oke, selanjutnya soal yang nomor 5 juga menggunakan Faktoran. karena penyebutnya dan pembilangnya ada yang sama, jadi tinggal dicoret. Adalah tinggal x tambah 4 per x tambah 3. Kita ganti huruf x yang ada di fungsi dengan 4. Jadinya 4 tambah 4 itu 8, 4 tambah 3 7, hasilnya 8 per 7. Benar jawabannya? Benar. Kita beri applause kepada teman. Bisa dimengerti pelajaran hari ini? Bisa. Kabar PS.
siap. Kasih yang satu tambah satu aja. Ya Ratu. Capek. Ya Ratu. Kamu terjebak. Dia sih. Lai. Suaranya. Lai. Pagi aku udah mulai. Udah cukup. Kasih tuan ngarani. Ya kok. Ya Ratu. Ya Ratu. Jalan tol. Boleh. Para insinyur nih, kalian pun tak hafal nggak begitu. Dia tugasnya di rumah dicatat dan dikerjakan. Sekali. Latihannya segini aja dulu. Oh. Oke, akan ibu periksa minggu depan. Oke, Bu. Kalau nggak siap, Bu. Ini Bu. Siap. Ya udah minggu depan di buku. Ya, bisa aku bisa. Bisa kalau nggak siap. Hukum. Oke, Bu. Siap, Bu. Dari ya. Waktunya sebentar lagi kan? Iya, Bu. Berapa habis tunggu udah bebek? Iya, bentar ya. 1 menit lagi, Bu. 1 menit. Gak ada yang hidup, gak ada kisahnya. Sekali nih. Bertiga lah ya. Berdua tak pernah. Ya, Layan. Oke, waktunya udah habis. Udah disimpan bukunya semua. Lain. Makasih ya. Lain. Panggil aku sih dia lain. Jalan Blay. Capek. Mau Bersih ya sebelum pulang. Dan semua. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita Amin. semua. Sebelum pulang mari kita berdoa. Pada kakak cantik beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gombal lagi.